Halo sahabat sehat, sehat pikiran, sehat jiwa, dan sehat badan. Selamat datang di Nara Jiwa Channel, saya Pria. Nah, kali ini saya kedatangan teman saya. Halo Randy. Halo. Apa kabar bro? Baik, Mas. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, seperti biasa konten masih ngebahas tentang keselarasan antara pikiran, jiwa, hati, gitu ya, mental. Nah, kali ini saya akan hadirkan Randy. Dia adalah seorang profesional kreatif desain. Ya. Nah, gue pengen menginterview Randy karena menurut gue Ren ya pasti akan ada keterhubungan antara pikiran dan jiwa lo atau mental lo pada saat lo mulai ngedesain ya. Okay. Pasti. Nah Ren, boleh ceritain nggak ke teman-teman sehat di rumah semuanya, asal mulanya sampai akhirnya terjun lo jadi profesional kreatif desain? Oke. Sebenarnya awalnya itu gue sebetulnya basicnya itu lebih ke interior. Jadi, dulunya interior ya. Dulunya interior. Terus interior. Di situ gue dikenali sama satu orang soal kreatif. Jadi dulu itu kan cuma sebatas 3D dan arsitektur. Yap. Terus begitu ketemu sama temen gue, dia ngenalin dari mulai grafis dan animasi. Di situ gue tertarik karena masih nyambung kan ya. Karena dari 3D pun kita masih pakai kreatif, masih pakai desain grafis. Terus animasi pun bisa nyambung dengan 3D gitu. Nah dari situlah gue mencoba untuk nggak cuman fokus di satu desain. Jadi dari situ gue mau coba desain yang lain gitu. Lebih ke penasaran sih awalnya gitu. Ternyata setelah menemukan apa ya bilangnya ya, menemukan passionnya di situ, udah akhirnya jadi terjun, udah sekalian deh terjun gitu. Udah berapa lama jadi sekarang berprofesi ini? Pertama kali itu 2003. Wow, itu cukup lama ya. 2003. Lumayan. Hampir ya 17 tahun 17 tahun ya. Lo punya pencapaian terbesar nggak? Sesuatu yang lo banggakan banget dengan karir lo ini? Gua pernah branding, personal branding itu salah satu apa namanya, ini boleh sebutin, jangan sebutin lo ya. Personal branding untuk salah satu pejabat sih sebenarnya gitu. Pejabat. Jadi, ya. Itu benar-benar gue dari nol. Jadi gue mulai bikin brandnya dia sampai ke sampai semua turunannya gitu. Sampai sekarang pun alhamdulillah tuh masih dipakai brand itu gitu. Jadi itu yang gue merasa sebagai apa ya, bukan masalah dia siapanya atau apa yang telah dia bikin, tapi lebih ke yang sampai sekarang itu brand masih dipakai aja, gue merasa itu tuh udah pencapaian terbesar gitu ya. Karena lo yang buat ya. Gitu. Tapi lo boleh ceritain nggak sampai akhirnya itu lo merasa sesuatu? Karena dulu bilang kan bukan tentang siapanya, tapi lo merasa itu dari salah satu pencapaian terbesar lo. Pengalaman lo gimana? Challenge-nya gimana? Sebenarnya kalau jadi waktu itu kan awalnya itu gue tuh orangnya nggak pede sebetulnya mas. Jadi gue tuh nggak pernah pede sama hasil gue sendiri sebenarnya gitu. Padahal walaupun banyak yang ngasih input, Ren, hasil yang bagus itu adalah hasil yang dibayar gitu kan. Jadi selama hasil lo itu dibayar, itu hasil lo udah pasti memuaskan atau bagus untuk si klien lo gitu. Cuman entah, walaupun sampai sekarang juga ya, walaupun udah 17 tahun ini, gue masih kadang-kadang suka nggak pede juga untuk ngasih yang ini kira-kira oke nggak ya, ini ya, masih ada kayak gitu. Itu apa mungkin salah satu weaknessnya gue di situ gitu. Jadi gue nggak terlalu pede atau firm gitu untuk oke ini. Tapi begitu gue menjalani yang si personal branding ini, entah kenapa pada saat itu tuh gue pede banget. Jadi gue yakin lu akan bagus dengan brand ini gitu. Nah, ini menarik nih buat teman-teman sehat semuanya. Kita ngomongin tentang percaya diri. Yes. Berarti sehabis lo bilang tadi pencapaian terbesar lo tersebut yang lo banggakan, itu jadi batu loncatan lo ya? Yes. Nah, saat ini yang membuat lo jadi passion dan percaya diri dan terus lo latih itu apa ya, Ren ya? Nah, kalau sekarang itu gue lebih mengikuti kata hati, gitu. Jadi gue mengerahkan semua feeling gue, jadi bikin tuh pakai hati lah, gitu. Jadi sama kayak misalnya kita mau pacaran gitu kan, kalau kita nggak punya feeling, jadi ya nggak bakalan jadi juga gitu. Itu sih. Jadi itu yang gue praktekin sih. Good. Nah ini menarik juga nih.
lo prosesnya gimana sampai akhirnya lo bisa ini dia nih feel sama ini dapetin nih gue firasatnya, gue dapetin nih feelingnya yang begitu banyak percakapan di otak lo kemudian nurunin ke hatinya tuh lo punya trik khusus nggak pada saat ngejalanin profesi lo? Awalnya sih nggak gampang sih Mas, maksudnya gue butuh proses juga gitu. Jadi pembiasaan itu tuh butuh banget gitu. Jadi begitu kita udah mulai berpikir macam-macam nih, maksudnya udah ada pikiran-pikiran, alihin aja udah. Misalnya gini, gue lagi ngedesain gitu ya. Terus aduh ini kurang bagus nih, ini jelek nih warnanya, atau ini gini-gini, itu langsung gue alihin aja, enggak gitu, langsung gitu aja. Jadi benar-benar yang dari situ gue berusaha untuk kalau menurut feeling gue gimana ya gitu, gue berusaha untuk merasakan itu sih Mas. Maksudnya kalau lu benar-benar feeling, maksudnya dari hati ngegerakin mouse lo itu akan beda dibandingin lu cuma karena pakai pikiran doang untuk yang ini nggak oke nih, singkirin gitu, atau udah pakai font ini aja, atau begini aja gitu. Bener-bener gue rasain feeling ini oke nggak sih buat gue gitu. Jadi gue udah nggak usah mikirin ini oke buat orang lain gitu. Jadi begitu gue juga udah serak, gue juga udah sudah oke dengan ini, ya udah lepasin aja gitu. Jadi nah begitu gue lempar ke klien, ternyata responnya ya alhamdulillah bagus gitu. Itu yang dari situlah gue akhirnya merasa selama ini gue cuma terlalu banyak mikir gitu. Itu emang satu kelemahan sih di gue gitu. Biasanya apa sih yang paling banyak banget lo pikirin sehingga itu membuat waktu lama lo untuk nurun ke hati lo sehingga lo pengen jadi confident tuh menghambat gitu? Biasanya gini, kan tipe klien tuh beda-beda ya Mas. Jadi ada yang memang dia bisa mengungkapkan apa maunya dia, ada yang pokoknya gue maunya begini gitu. Begitu lu ketemu kliennya gitu, itu menurut gue hal yang tersulit karena gue harus berpikir secara klien, gue harus berpikir secara gue harus memuaskan semua orang gitu. Gitu. Jadi gue takut tuh ini jelek buat si ini bagus nggak buat si ini ya gitu. Itu yang yang selalu jadi pikiran gue gitu. Udah di situ itu akan jadi kacau banget gitu. Jadi gue udah nggak bisa mikirin yang nggak bisa clear lagi ini sesuai dengan klien gak ya gitu. Ketakutan gue adalah rejection. Itu balik lagi ke situ. Dia bersama kayak hidup ya. Kamu masih simbolnya lo kan ngomongin kreatif desain. Kayaknya kalau dalam hidup itu juga sama ya, pengen nyenengin semua orang. Betul. Banyak percakapan dalam diri. Gitu ya. Ini gue udah cukup oke nggak buat si ini gitu. Atau kalau misalnya contohnya kayak kesini gitu maksudnya gue juga ini pakai baju apa ya, gue oke nggak di enter. Itu pikiran-pikirannya kayak gitu tuh. Dan itu masih ada. Dia namanya manusia lah ya. Susah juga mau ngilangin pikiran gitu kan. Mati baru. Oke. Nah sekarang gini, tadi gue udah nanya. Ini paling pertanyaan sering gue tanyain sama orang-orang yang gue undang ke sini ya. Gue nanya tentang pencapaian terbesar. Ada nggak breakdown terbesar lo? Breakdown terbesar dalam dunia pekerjaan atau dalam hidup? Ini mau curhat dulu. Pekerjaan dulu. Yes, ada banyak gitu ya. Terutama kalau pada saat kalau dulu sih breakdownnya kalau misalnya waktu gue kerja sama company, breakdownnya itu kita rasakan bareng. Misalnya pada saat rejection of pitching, pada saat pitching gitu kan, terus ternyata kita nggak menang atau klien ternyata tidak puas gitu. Itu kan breakdownnya, tapi itu lumayan gitu ya. Maksudnya, cuman kan itu kita tanggung bareng-bareng gitu. Begitu gua bekerja sendiri, gitu. Rejection itu 10 kali lipat sih Mas rasanya gitu. Karena apa? Karena kan kalau misalnya kita kerja itu sendiri, berarti kan kita personal. Jadi mengenal klien itu juga personal gitu. Begitu klien itu kecewa gitu, itu sama aja kita kayak ngecewain pasangan sendiri kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan pada saat itu ada satu kejadian yang ini nih sama kliennya sebenarnya. Kliennya sebuah pencapaian gue yang terbesar, tapi gue juga mengecewakan dia gitu. Dalam sisi production gitu. Nah, salahnya gue pada saat itu adalah gue mengandalkan orang lain untuk membantu gue gitu. Dengan deadline yang sangat mepet, terus
Kalau secara kreatif sudah oke, secara itu cuman begitu productionnya gagal gitu. Oke. Itu kecewanya sama kayak gue, aduh gue mendingan ini deh gitu. Lu mengecewakan pasti rasanya itu lu mengecewakan 100 kali lipat dibanding orang baru gitu. Oke. Itu yang gue rasain. Nah, akhirnya bangkitnya lagi gimana? Pasti kan lo punya kayak, aduh kok kayak begini ya, tapi gue juga pengen move on gitu bahasanya. Yes. Bangkitnya lagi gimana? Balik mau lagi tuh karena awalnya karena keadaan lagi gitu. Jadi pada saat itu gue benar-benar mau meninggalkan, gue sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia kreatif gitu. Udahlah, gue mau coba yang lain gitu. Udah coba lain, usaha ini, usaha itu, usaha ini gitu. Ujung-ujungnya mentok lagi gitu. Tapi yang datang tawaran tuh, Ren mau ini nggak, ngerjain ini nggak, mau ini nggak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya balik lagi situ gitu. Makanya gue bilang yang bikin balik lagi itu ya adalah keadaan sebenarnya gitu. Mungkin kalau keadaan gue beda, ya gue udah nggak jadi kreatif lagi gitu. Kalau gue sukses di tempat lain itu maksudnya mas. Ternyata kan sukses juga. Ya karena buat teman-teman juga yang di rumah jadinya ngerti, yang namanya passion tuh nggak akan bisa menghindar lagi. Itu yang gue sadari sekarang sih mas. Iya benar-benar. Gue tetap ditarik terus nih ke sini gitu. Gitu ya, Pak. Universe manggil. Oh iya benar-benar. Karena kan lo juga ngomongin tadi, ini juga Ren tadi, pada saat lo emang passionnya di situ di creative design, apalagi udah bisa sampai turun ke jiwa. Ini juga buat teman-teman, ketika lo udah feel sesuatu apa yang lo senengin lakuin, itu akan manggil lagi. Challenge-nya apa ke depannya? Apalagi dari masa pandemi tentang creative design. Biar teman-teman juga yang seprofesi sama lo juga pendapat atau paham juga. Oke. Challenge-nya sih sebenarnya kalau gue merasanya ya mas ya, gue sebagai orang kreatif, kalau kreatif itu buat gue itu lebih gampang untuk beradaptasi sama keadaan menurut gue, gitu. Karena memang dari dulu kan kita selalu mengikuti kita yang create keadaan. Jadi misalnya kayak sekarang kan dunianya itu udah digital. Jadi begitu pandemi ini orang yang biasa, contoh misalnya biasanya event gitu kan, terus kalau kita kreatif, akhirnya kita mikir, oke, gimana caranya supaya event tetap jalan, tapi dengan dunia digital misalnya kayak gitu. Sekarang kan banyak akhirnya jadi digital, konser atau apa kayak gitu. Alhamdulillah itu dunianya kreatif, gitu. Jadi memang teman-teman kreatif juga yang menciptakan yang sekarang ini, maksudnya dengan keadaan pandemi kayak gini, teman-teman kreatif inilah yang menciptakan, kita nggak ada offer, kita bisa on air gitu. Memang bikin YouTube ya sekarang. Nah, makanya ya itu juga salah satu sih maksudnya. Ya udahlah. Karena gini, mendengar itu baik ya. Mendengarkan jauh lebih baik. Oke, mendengar baik, mendengarkan jauh lebih baik. Memahami itu jauh lebih baik. Pengalaman loh selama udah belasan tahun di dunia creative design. Apa sih pembelajaran terbesar lo yang mungkin juga bisa lo bawa ke dalam hidup lo? Nggak cuma tentang karir aja. Karena memahami apa yang terjadi di masa lalu, itu akan sangat baik banget dibawa ke masa sekarang, sehingga lo bisa mendesain masa depan lo. Apa pelajaran terbaik lo? Pelajaran yang bisa gue ambil dari dunia kreatif ini adalah, yaitu balik lagi, kita bisa beradaptasi dengan semua keadaan. Dalam arti, ya kayak misalnya lo juga mau, balik lagi lah, mau ke kehidupan pribadi pun, atau lo mau ke dunia misalnya F&B gitu kan, lu punya kreativitas untuk orang-orang nih selalu mengikuti tren gitu kan, lu punya kreativitas yang biasa menjadi trendsetter gitu. Itu terbiasa di dunia kreatif tuh seperti itu gitu. Jadi yang buat gua pelajaran yang terbesar yang bisa gua ambil itu adalah gua bisa beradaptasi dengan segala segala keadaan. Dan dimanapun dalam hidup sekarang mesti peka tentang siapa yang ada di sekeliling lo. Betul. Bagi masa pandemi ini kan, urat otot kan pada. Itu dia. Jadi makanya gue merasa gini, ya alhamdulillah banget gue di pandemi ini, karena gue biasa bekerja sendiri, gitu kan, biasa gue work from home itu udah nggak aneh buat gue, gitu. Jadi buat gue ini malah lebih ya bukannya gue mendoakan situasi ini ya, tapi maksudnya buat gue lebih aman, lebih nyaman buat gue gitu. Karena kerja online itu ini seperti apa ya? Seperti kerja yang memang gua dalamin kayak gitu. Teman-teman,
sehat di rumah semuanya. Bila Anda ngelihat bahwa mendengarkan, melihat juga, merasakan juga ini bernilai buat hidup Anda semua, jangan lupa subscribe Inara Jiwa channel, komen, dan kemudian like-nya juga ditunggu seperti itu. Dan by the way, thank you Randy udah datang ke sini. Thank you banget. Kita salam dulu, sahabat sehat, sehat pikiran, sehat jiwa, sehat badan. Sampai ketemu.